Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Di masa COVID-19, mari kita bersama-sama selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas kegiatan. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan materi kelas 6, tema 8, subtema 1, pembelajaran pertama tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Dalam video pembelajaran ini, tujuan yang ingin diharapkan adalah 1. Siswa dapat mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tentang perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya pada kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui penyebab perbedaan waktu di bumi. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan tentang peristiwa revolusi bumi dan dampaknya pada perubahan musim di bumi. Baik anak-anakku, sekarang silakan kalian perhatikan dan nantinya silakan kalian baca. Ada sebuah percakapan antara Siti dan Udin. Perhatikan baik-baik. Udin, wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali hari sudah sore. Ayo kita pulang. Siti, iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Udin, iya betul. Tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Siti, betul Udin. Pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam? Udin, ayo kita cari informasinya teman-teman. Mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Nah, sekarang silakan anak-anak untuk memahami informasi tersebut. Lihat tayangan berikut ini.
ini terjadi akibat tarik-menarik antar gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bidang yang dibentuk dari bumi tersebut ketika berevolusi dan perbedaan pergantian siang dan malam. Di daerah tropis memiliki dua musim, yaitu Baik anak-anakku, dari informasi melalui video tadi, sekarang Bapak akan paparkan secara garis besarnya saja. Ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Nah, matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Nah, itulah anak-anak sedikit garis besar yang isi dari informasi melalui video tadi. Nah, anak-anakku, sekarang silakan kalian kerjakan. Tulislah hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Silakan kalian lihat dalam format berikut ini. Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan berikan alternatif jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, hal yang
telah aku ketahui? Jawabannya adalah jika siang suasana sangat terang, jika malam suasana gelap. Pada siang hari akan terasa lebih panas dari malam hari. Nah, kemudian hal yang ingin aku ketahui, jawabannya adalah bagaimana terjadinya siang dan malam. Baik anak-anakku, sekarang selanjutnya silakan kalian amati gambar berikut ini dan sekaligus silakan kalian jawab pertanyaannya. Baik anak-anakku, Bapak akan berikan jawaban dari pertanyaan nomor 4, yaitu adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Jawabannya, terjadi perbedaan ketika senter belum dinyalakan. Keadaan globe sama-sama gelap dari berbagai sisi. Ketika senter dinyalakan, ternyata ada perbedaan keadaan pada globe, yaitu sisi bidang yang berhadapan dengan senter yang dinyalakan menjadi terang, sedangkan sisi permukaan globe yang berlawanan tetap gelap karena tidak terkena cahaya senter. Kemudian pertanyaan nomor 5, tetap nyalakan senter lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Tuliskan hasil pengamatanmu. Jawabannya, ada perubahan pada kondisi globe. Saat diputar, pada sisi permukaan globe perlahan-lahan menjadi gelap. Sementara sisi permukaan globe yang semula gelap perlahan-lahan menjadi terang secara bertahap sesuai dengan putaran ketika menerima cahaya dari senter. Anak-anakku, selanjutnya silakan kalian jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. Nomor 1, andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi. A. Kapan kita mengalami siang? B. Kapan kita mengalami malam? C. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan, diam atau bergerak? D. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan, diam atau bergerak? Nomor 2, bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? 3. Apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? 4. Mengapa ada daerah di bumi yang terang? 5. Mengapa ada daerah di bumi yang gelap? 6. Apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? 7. Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? 8. Apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? 9. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu setelah siang hari? Ke-10. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian silakan kalian juga buat kesimpulannya. Rotasi bumi adalah apa? Rotasi bumi menyebabkan apa? Oke anak-anak, sekarang Bapak akan berikan alternatif jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama,
andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi. A. Kapan kita mengalami siang? Jawabannya, ketika bumi menerima sinar cahaya dari matahari. B. Kapan kita mengalami malam? Jawabannya, ketika bagian bumi tidak menerima sinar cahaya dari matahari. C. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan, diam atau bergerak? Jawabannya, posisi matahari tetap diam, tidak bergerak. Kemudian D. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan, diam atau bergerak? Jawabannya, posisi bumi bergerak. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Jawabannya, gerak bumi berlawanan arah dengan gerak jarum jam. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Jawabannya, gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros. Pertanyaan yang keempat, mengapa ada daerah bumi yang terang? Jawabannya, daerah bumi yang terang tersebut mendapat pancaran sinar cahaya matahari. Pertanyaan yang kelima, mengapa ada daerah di bumi yang gelap? Jawabannya, daerah bumi yang gelap tersebut tidak mendapat sinar cahaya matahari. Pertanyaan nomor 6, apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Jawabannya, adanya pergeseran permukaan bumi yang mendapat cahaya matahari yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Pertanyaan yang ketujuh, bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Jawabannya, bumi yang bergerak. Nomor 8, apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Jawabannya, peristiwa ketika matahari tampak bergerak walau sebenarnya tidak bergerak, tetapi bumi yang bergerak. Pertanyaan nomor 9, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Jawabannya, mayoritas atau kebanyakan melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja. Untuk nelayan, siang hari saat nelayan datang dari laut dengan memanfaatkan angin laut. Pertanyaan yang ke-10, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Jawabannya, mayoritas kebanyakan beristirahat dari aktivitas sehari-hari. Untuk nelayan, malam hari saat pergi melaut dengan memanfaatkan angin darat. Nah, kesimpulannya, rotasi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros. Kemudian, rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Baik anak-anakku, demikianlah materi yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan kalian lebih bersemangat untuk belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.